Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan pengisian ESPT masa pajak penghasilan pasal 21. Di mana berikut soalnya ini ada nama pegawai tetap. Di sini ada juga daftar nama pegawai tidak tetap. Nah, kita di sini diminta untuk membuat ESPT masa Januari, Juli, dan Desember 2017. Lalu, kita juga diminta untuk membuat report dalam bentuk PDF untuk formulir 1721, 1721 1 tahun masa pajak dan 1 tahun pajak, 17212, 17213. Langsung saja, ini data-datanya sudah saya pindahkan ke dalam Excel-nya. Ini ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, PPh masa Januari, masa Juli, dan masa Desember. Langsung ke penginputan masa pajak yang pertama. Di sini kan tadi kita sebelumnya saya sudah login ke dalam database-nya. Nah, saya udah login ke dalam database-nya. Login sudah berhasil dilakukan. Langsung saja ke pilih SPT, buat SPT baru. Kita ganti tahunnya menjadi tahun 2017. Bulan Desember, tanggal 31. Kita klik buat SPT. SPT berhasil dibuat, klik OK. Lalu kita isi SPT. Yang pertama kita isi daftar bukti potong. Formulir A1 artinya ini untuk pegawai tetap. Lalu kita klik baru. Kita masukkan NPWP yang pertama. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi 31 Desember 2017. Teman-teman. Oke, langsung saja kita isi ke NPWP-nya. Ya, copy dari yang di Excel. Jenis kelaminnya laki-laki, statusnya apa, jumlah tanggungannya ada 3. Jabatannya direktur ya teman-teman, ini sudah diisi semua. Langsung kita ke rincian penghasilannya. Kita isi gajinya 120 juta. Terus ada tunjangan PPh-nya 0, tunjangan lainnya 18 juta. Ini kita input semua data yang ada di Excel tadi ya teman-teman. Ada ini asuransi. Lalu ada bonus dan THR. Nah, ini biaya jabatannya sudah ada langsung ya teman-teman sebesar 6 juta rupiah. Lalu ke iuran pensiun, di sini ada
Iuran pensiunnya sebesar 5.400.000. Jadi jumlah pengurangannya sebesar 11.400.000. Lalu ke B2 perhitungan PPh-nya. Di sini sudah ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi sebesar 9.400.000. Lalu identitas pemotong adalah Fauzi. Lalu selanjutnya kita klik simpan. Kita klik simpan ya teman-teman. Karena kita mau bikin yang baru lagi, jadi kita klik yes. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Untuk di nomor bukti potong yang 8 itu masa pajaknya dari Maret sampai Desember, artinya cuma 10 bulan. Nah, masanya kita ganti Maret sampai Maret.
Juga itu masa pajaknya cuma dari Januari sampai Oktober. Artinya masa pajaknya kita ganti dari 1 Januari sampai Oktober. Kita langsung kerja. Selesai untuk pegawai tetap. Lalu karena kita sudah tidak ada yang di-input lagi, untuk bukti potong kita klik no. Nah, ini udah ada 11 ya teman-teman. Ini udah ada 11. Setelah sudah kita input semuanya, total jumlah penghasilan brutonya sebesar Rp1.104.300.000 dan total jumlah PPh dipotongnya sebesar Rp25.926.166. Ya, lalu kita saja teman-teman. Kita close. Terlanjut ke isi SPT daftar dipotong yang final. Kita klik baru. Kita isi nomor bukti potongnya. Kita isi NPWP-nya. Kita ke tetap. Ada final dan tidak final. Kita masukin NPWP-nya. Nama Farudin ya. Ini lalu kita isi kode objek pajaknya. Kita lihat bahwa ini nih Farudin ini untuk pembayaran pesangon. Kita lihat kode objek pajaknya. Nah ini uang pesangon yang bersekaligus. Lalu kita isi jumlah penghasilan brutonya. Lalu kita isi tanggal pemotongannya yaitu 28 Desember 2017. Sudah. Lalu kita klik simpan. Kita klik yes karena kita akan merekam bukti selanjutnya. Yang kedua itu virus. Kita isi NPWP-nya. Namanya virus. Tidak ada nih alamat ya di sini. Langsung saja kita di sini untuk pembayaran pesangon. Kita klik
kode wajib pajaknya pembayaran pesangon, yaitu yang ini. Sudah kita isi jumlah penghasilan brutonya 120 juta. Lalu kita isi tanggalnya 28 Desember 2017. Sudah benar ya teman-teman. Lalu kita klik simpan. Karena sudah, yang final cuma ada 2, maka kita klik 0. Total jumlah penghasilan brutonya dari daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final itu jumlah penghasilan brutonya 210 juta dan untuk total jumlah PPh dipotongnya sebesar 7.500.000 rupiah. Kita langsung kita isi SPT daftar bukti potong yang tidak final. Kita klik baru. Kita isi nomor bukti potongnya. Isi NPWP-nya. NPWP-nya tidak ada, maka kita nolkan saja. Namanya yaitu Fandi. Ini tidak ada alamat. Di sini dia untuk pembayaran upah. Ada cek pajaknya. Pegawai tidak tetap. Oke. Masukkan perhitungan detail. Nah, di sini dia itu K0. Di sini keterangannya pembayaran itu bulanan dan dia masa kerjanya 21 hari. Kita di sini isi 21. Ya, kita isi juga jumlah penghasilan brutonya 5.500.000. Kita klik selesai. Di sini sudah terisi, lalu kita ganti tanggalnya yaitu 29 Desember 2017. Selesai, lalu kita klik simpan. Kita klik yes karena kita harus merekam bukti potong yang baru. Di sini tidak ada NPWP-nya juga, maka kita nolkan saja. Atas nama Fadli. Nik tidak ada. Jadi untuk pengisian bukti potong selanjutnya sama seperti yang langkah awal ya teman-teman.
9. Nama daftar tip pajak penghasilan tidak pasal 21 tidak final. Ada Fandi, Fadli, Ferdi, Febri, Fada, Fatona, Sterpen, Fatima. Langsung saja kita buat daftar pemungutan pajak 1 masa pajak. Kita klik tambah. Kita isi NPWP-nya. Atas nama Fauzi. Isi kode objek pajaknya, pegawai tetap, jumlah penghasilan brutonya 32.450.000. Untuk PPh yang dipotongnya yaitu sebesar 3.458.333 rupiah. Lalu klik simpan. Kita klik yes untuk merekam pemotongan pajak yang baru. Kita isi NPWP-nya untuk karena PPh yang dipotongnya itu Fatin adalah 0 rupiah, maka ini kita batalkan
karena nanti diisinya di bagian B. Kita lanjut dulu yang bagian A-nya. Kita kepala. Nah, setelah itu kita klik batal. Nah, ini udah terisi ya. Nah, untuk nama Fatin, kita isi di bagian B, jumlah pegawainya 1, jumlah penghasilan brutonya, untuk total jumlah penghasilan bruto yang bagian A sebesar 171.650.000 dan total jumlah PPh yang dipotongnya sebesar 13.309.164 rupiah. Dan untuk di bagian B ini totalnya hanya sebesar 4.750.000 karena cuma ada satu pegawai yang untuk pengisian di bagian B ini, pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT, serta PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilan tidak melebihi PTKP. Maka jumlah A dan B, total jumlah penghasilan brutonya 171.650.000 dan total jumlah PP yang dipotongnya sebesar 13.309.164. Maka lalu kita klik simpan, bagian B bersih, kita klik OK. Maka total jumlah penghasilan brutonya berubah menjadi 176.400.000 rupiah dan total jumlah PPh dipotongnya sebesar 13.309.164 rupiah. Lalu kita klik maaf, salah. Sudah, lalu kita close saja. Kita next ke SPT induknya. Ada daftar pemotong, penghitungan PPh, objek pajak final, lampiran, dan pernyataan dan data di pemotong. Ini B2, objek finalnya, lampirannya, dan pernyataan tadi potongnya. Tanggalnya kita ubah karena ini bulan Desember 2017. Desember tanggal 31. Untuk tanggalnya kita isi karena SPT induk itu diisinya tanggalnya setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya karena ini masa Desember, nah ini berarti tanggal 20, maaf, tahunnya dulu kita rubah, 2018, bulan Januari, tanggal 20 ya. Sudah. Kita isi tempatnya. Tempatnya itu alamat perusahaan ya. Jalan Alma Indah nomor 51 Tangerang. Kita klik simpan. Langsung kita isi SPT, SSP-nya. Kita ada akun pajaknya. Ada 100, 401 dan 402. Yang pertama kita isi 100. Pasal 21 ya teman-teman. Kode akun pajaknya, kode jenis setorannya itu 100. Ini tertera di sini.
tanggalnya, karena untuk SPP itu dicatat tanggalnya itu setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Karena ini masa Desember, maka bulan berikutnya adalah Januari. Dan ini karena 2017, maka tahunnya adalah 2018. Januari. Oke. Kita masukkan jumlah PPh di setornya. 22.654.160 rupiah. Lalu kita isi nomor buktinya, itu ngasal aja ya teman-teman. Kita klik simpan. Lanjut yang kedua, kode jenis setoran 401, tanggalnya sama, nomornya asal ya teman-teman. Jumlah setornya sebesar 7.500.000. Keterangannya 0. Kita klik simpan. Lalu kita close saja. Selesai untuk isian masa Desember. Lanjut ke kita isi SPT baru. SPT baru. Kita isi Juli. Juli 2017. Kita sudah buat SPT-nya tadi, langsung saja kita ke isi SPT, ke daftar pemotongan pajak, ke satu masa pajak. Kita klik. Ini langkahnya sama kayak yang tadi ya teman-teman. Kita isi NPWP. Atas nama Fauzi, cek pajak. Kode objek pajaknya itu data jumlah hasil setor. Kita klik yes, kita dua. Dengan berikutnya pun sampai seterusnya seperti itu teman-teman. Isi namanya, lalu kode objek pajaknya, jumlah hasil totalnya sama yang dipotong.
Sudah ada, ini ada 11 ya, 11 nama dengan NPK-nya. Total jumlah penghasilan brutonya sebesar dari semua bagian itu sebesar 146.650.000 dan total jumlah PPh yang dipotongnya sebesar 8.131.873. Kita exit saja, langsung ke SPT Induk. Ini udah ada, tolong cek pajaknya, lampirannya, dan kesehatan dan TTP pemotong. Nah, karena seperti yang di awal penjelasannya bahwa SPT masa pajak penghasilan itu setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Karena ini bulan Juli, maka bulan selanjutnya adalah Agustus. 17 bulan Agustus tanggal 20. Langsung saja kita klik simpan. SPT itu hasil di sini. Kita close. Kita isi daftar SSP-nya. Tambah. Kita isi kode akun pajak. Nah, tetap pasal 21. Maaf, pasal 21 maksudnya kode jenis setorannya adalah 100. Tanggal SSP atau bukti PBK seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa tanggal SSP adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Karena ini bulan Juli, maka bulan berikutnya adalah Agustus. 17 bulan Agustus tanggal 10. Kemudian kita nomor buktinya ngasal saja. Dan setornya sebesar 8.131.873 rupiah. Keterangannya 0. Lalu kita klik simpan. Kita klik karena tidak ada 4010 4020. Lalu kita close saja. Sudah untuk masa Juli, lanjut ke masa Januari. Kita ke SPT buat SPT baru. Masa Januari 2017. Kita klik buat SPT. Lanjut ke PPh masa Januari. Tadi sudah buat SPT-nya. Lanjut ke isi SPT, daftar pemotongan pajak, satu masa pajak. Kita klik tambah. Kita isi lagi kayak seperti awal. PWP-nya. Isi. Cek. Tab. Jumlah bruto sebesar 12.450.000. Potongnya sebesar 408.333 rupiah. Kita lakukan langkah-langkah yang sama untuk mengisi yang selanjutnya.
Untuk atas nama Farah, Firdania, Farhat, dan Fahrul, karena dia PPH yang dipotongnya kosong, maka kita lewat dulu. Kita langsung ke Franklin. Karena yang kosong ini nanti masuknya ke bagian B. Langsung ke Franklin untuk yang bagian A. Franklin. Lalu kita total 4 pegawai. Jumlah penghasilan brutonya kita total di 4 pegawai ini. Tiga, sebesar 19.500.000 rupiah. Kasih simpan, maka total jumlah penghasilan bruto dari bagian A dan B adalah 75.400.000 rupiah dan total jumlah PP yang dipotong adalah 1.256.416 rupiah. Lalu kita close saja. Lanjut ke SPT induk. Lampiran, pernyataan dan tanda bermutu. Seperti biasanya, bahwa peraturannya SPT masa pajak penghasilan itu tanggalnya itu setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Karena ini bulan Januari, maka bulan berikutnya adalah Februari. Kita rubah tanggal 17 bulan Februari tanggal 20. Oke, lalu kita isi SSP-nya. Kita klik tambah. Kita isi kode pajaknya adalah PP21 dan kode jenis setorannya adalah 100. Tanggalnya itu, tanggal SPP adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Karena ini bulan Januari, maka bulan berikutnya adalah Februari. Tahun 2017, bulan Februari, tanggal 10. Nomor buktinya ngasal saja. Jumlah PP yang disetor sebesar 1.256.416 rupiah. Lalu kita klik simpan. Kita klik no karena sudah tidak ada lagi kode jenis setorannya. Nah, muncul. Sudah, lalu kita close saja. Selesai untuk pengisian ESPT-nya dari mulai penginputan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, final, tidak final, masa Desember, masa Juli, dan masa Januari selesai sudah pengisiannya. Sekian presentasi dari saya, Siti Rahmawati. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.